Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar matematika. Oke, masih bersama saya dengan Bu Eka. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada hari sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya di hari Senin. Gitu, masih mengenai tentang pola bilangan. Nah, Alhamdulillah untuk pertemuan sebelumnya kalian sudah mengumpulkan tugas dan mayoritas sudah tepat. Alhamdulillah ya. Berarti bisa dipahami dan hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya gitu ya. Oke, langsung saja untuk KI dan KD-nya seperti biasa silahkan dibaca ya. Bisa dibaca, nanti di pause dulu. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya ini harus tahu nih. Yang pertama, kalian nanti harus bisa menjelaskan apa itu barisan aritmatika. Lalu, apa istilah-istilah pada barisan aritmatika. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu apa sih, Bu? Oke, nanti kita bahas ya. Langsung saja ke barisan aritmatika. Apa itu pengertian dari barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah pola bilangan yang setiap beda dua sukunya itu selalu berurutan dan sama atau tetap. Maksudnya apa? Oke, biar lebih jelas apa sih beda, apa sih yang sama, kita lihat contoh berikut ini ya. Yuk kita perhatikan semua ke contoh ini. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama ya. Oke, di sini ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dari pola bilangan ini, kita ketahui bahwa bedanya atau selisih dari suku pertama dan suku kedua berapa? Dari sini. Ditambah 2 ya. Oke, ternyata ditambah 2. Suku berikutnya ditambah 2 juga. Dari 5 ke 7 juga ditambah 2. 7 ke 9 juga ditambah 2 gitu ya. Nah, di sini yang dikatakan bedanya itu adalah positif 2 gitu. Jadi di sini bedanya ini sama, polanya adalah ditambah 2. Jadi dikatakan untuk nomor 1 ini adalah barisan aritmatika karena memiliki beda yang sama atau tetap setiap sukunya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Untuk contoh yang pertama. Lalu untuk contoh yang kedua, yuk kita perhatikan. Dari 2 ke 5, yaitu ditambah 3 ya. 5 ke 8 juga ditambah 3. 8 ke 11 ditambah 3. 11 ke 14 juga ditambah 3. Nah, 3 ini adalah yang dikatakan bedanya atau selisihnya. Selisihnya sama ya, sama-sama 3. Nah, ini yang dikatakan adalah barisan aritmatika karena memiliki selisih dan beda yang tetap atau sama. Seperti itu. Oke, biar lebih jelas lagi, kita bahas contoh berikutnya. Untuk nomor 3, dari 100 ke 95, apakah ditambah? Oh, enggak, dikurang ya. Artinya ini bilangannya menurun. Jadi selisihnya dikurang 5. Oke, berarti ini juga dikurang 5 ya. Dan ini juga dikurang 5. Nah, bedanya sama kan ya? Nah, berarti untuk contoh 1, 2, dan 3 ini termasuk barisan aritmatika gitu. Karena memiliki beda yang tetap atau sama. Nah, jadi di sini bisa diperhatikan bahwa beda itu tidak hanya positif ya, bisa juga negatif seperti itu. Oke? Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 bedanya positif, sedangkan nomor 3 bedanya negatif. Nggak apa-apa ya, bedanya untuk 1 dan 2 bilangannya selalu meningkat. Sedangkan untuk nomor 3 bilangannya menurun. Gitu. Jadi untuk aritmatika bedanya bisa positif ataupun negatif. Gitu. Bisa dipahami ya, Nak? Oke, kita lanjutkan. Nah, apa ini? Nah, di sini kita akan mengenal istilah-istilah pada barisan aritmatika. Yuk, kita kenalkan satu persatu. Oke, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah bahas UN ya. UN itu adalah suku ke N gitu. Misal dari yang pertama, ini kita katakan adalah U1 gitu. Ini adalah U2, ini U3 dan seterusnya gitu ya. U4, U5, U6 sampai
UN gitu. Nah, lalu di sini ada istilah untuk U1, kata lainnya adalah A, adalah suku pertama atau bisa kita sebut awalan, awalnya gitu. Berarti di sini A-nya siapa? A-nya udah jelas 2 ya awalannya gitu. Lalu berikutnya ada B, beda atau B. Nah, B ini adalah selisih ya, selisih dari suku kedua dikurang suku pertama gitu. Itu B, bedanya. Jadi bedanya berapa di sini? Dari 2 ke 5. Berapa bedanya? Ditambah 3 ya. 5 ke 8 juga ditambah 3. 8 ke 11 ditambah 3. 11 ke 14 juga ditambah 3. Nah, sama kan ya bedanya ya. Dikatakan, makanya ini barisan aritmatika. Berarti kita punya di sini bedanya positif 3. Seperti itu ya. Jadi di sini kalian harus mengenal apa itu A, apa itu B, apa itu UN gitu. Nah, N apa kalau N? Kalau N sendiri itu adalah nanti tergantung permintaan soalnya mau suku keberapanya gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Ada yang ingin oke, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditaruh di kolom komentar ya. Oke, untuk istilah sudah kita ketahui sampai sini. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita cara menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Kenapa sih Bu harus pakai rumus ke N? Oke, coba kita balik dulu ke slide sebelumnya. Misalkan saya punya pertanyaan ya, seperti pertemuan sebelumnya. Sebutkan yuk 3 suku berikutnya. 3 suku berikutnya. Ada, siapa aja? Bisa dong ya. Berarti ditambah 3. Berarti berapa di sini? 17. Ditambah 3 lagi, artinya 20. Ditambah 3 lagi, hasilnya 23. Gitu. Ya, 3 suku berikutnya. Lalu gimana kalau ditanya, misalkan, coba yuk tentukan suku ke 35. Ayo, gimana? Kalau misalkan ditanya suku ke 35, apakah kalian akan menjabarkan sampai 35 kali? Iya nggak? Bisa, boleh. Cuma waktunya kurang efektif ya. Pasti akan makan waktu yang cukup banyak karena kalian harus menjabarkan satu persatu sampai 35 gitu ya. Itu makan waktu ya. Makanya di sini dikenalkan rumus barisan aritmatika seperti itu. Nah, rumusnya apa? Nah, di sini nih yang sudah dikotakkan ya. Di sini rumusnya yaitu UN adalah A ditambah N dikurang 1 kali B. Itu. UN apa? Tadi udah jelas ya sebelumnya. Suku ke N. Nanti N-nya apa? Tergantung permintaan soal ya. Ini tergantung soal. Lalu A ini apa? Tadi dikatakan awal atau suku pertama gitu ya. N ini tadi di soal. Dan B udah jelas B apa? B bedanya gitu ya. Iya, jadi rumusnya untuk barisan aritmatika hanya ada ini nih, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, gimana Bu cara penggunaan rumusnya? Yuk kita bahas contoh soal yang pertama. Oke? Yuk kita bahas dari soal yang pertama yang sebelah kiri. Ada barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Katanya tentukan suku ke 50. Artinya U50 gitu ya. Oke, yang ditanya nih U50 nih berapa? Gitu. Berarti PR-nya kita cari dulu A-nya. A-nya adalah 3 ya. Oke, udah ketemu. N-nya yang di soal ya. N-nya itu berapa? Ke 50. Berarti N-nya 50. Lalu B-nya belum ada. Kita cari yuk. B-nya itu adalah selisih atau beda. Berarti selisihnya 3 ke 7 ditambah 4 ya. Ini juga ditambah 4. Pasti selalu ditambah 4 seterusnya. Kalau nggak ditambah 4, berarti bukan barisan aritmatika. Gitu ya. Barisan aritmatika kan harus sama semua. Oke, berarti kita udah punya B-nya 4 gitu ya. Berarti kita di sini kita tulis dulu ya yang diketahuinya. Oke, ini udah saya tulis yang sebelah kanan ya yang diketahuinya nih.
Oke, diketahui N-nya 50, B-nya 4, dan A-nya 3. Yuk, sekarang kita cari. Kita tulis dulu. Rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita masukkan. U ke 50. Oke, A-nya 3. Kita substitusi aja, kita masukkan ya. Oke, N dikurang 1. N-nya 50 dikurang 1 gitu. Lalu dikali B. Bedanya berapa? 4. Oke, kita kerjakan ya. 3 ditambah 50 dikurang 1, 49. Tinggal kita kalikan 4 sama dengan 3 ditambah berapa? Kita hitung yuk. 49 kali 4. 4 kali 9, 36. 4 kali 4, 16. 16 tambah 3, ya, 19. Jadi 196. Jadi berapa hasilnya? Tinggal ditambah 3. 199. Gitu ya? Iya. Jadi U50. Oke, ini kita turunin aja ya. Jadi U50 adalah 199. Seperti itu. Jadi nggak perlu nih kita jabarin satu persatu sampai 50 ya, karena akan memakan waktu ya. Oke, sip. Bisa dipahami sampai sini? Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Yuk, kita untuk lebih memperjelas lagi, kita loncat ke yang sebelah kanan soalnya. Yuk, kita cek. Di sini tentunya kita butuh A ya. Ini A-nya, berarti kita tulis ya, diketahuinya di samping. A sama dengan 26. Lalu bedanya yuk kita cari bedanya. Berarti 26 ke 21, selisihnya berapa? Oh, ternyata negatif 5 ya. Oh, negatif, nggak apa-apa ya. Di sini juga negatif 5 dikurang 5 gitu ya. Berarti bedanya nilainya negatif 5. Jangan lupa negatifnya ditulis ya. Bedanya karena kan menurun, sedangkan yang kiri adalah bilangannya meningkat gitu. Lalu apa lagi? Oh, N-nya. N-nya sama ya. U50 soalnya gitu ya. Yuk, kita masukkan rumusnya. Oke, berarti di sini kita tinggal masukkan rumusnya lagi ya. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B gitu ya. Oke, kita masukkan karena soalnya minta U50, berarti U50 sama dengan A. A-nya adalah 26 ditambah N. N-nya itu 50 ya, berarti 50 dikurang 1 dikali B. B-nya berapa? Nah, di sini catatannya B-nya negatif 5. Nah, ya, berarti kita tulis negatif 5. Jangan salah, jangan ditulisnya malah positif 5 gitu ya. Oke, berarti 26 ditambah 50 kurang 1, 49 dikalikan dengan negatif 5. Oke, berarti 26 ditambah, oke yuk, 49 kita kalikan dengan 5 berapa? 9 kali 5, 45 ya. 5 kali 4, 20, berarti 245. Karena positif kali negatif, berarti negatif 245. Gitu ya? Oke, berapa berarti hasilnya? 245 sama 26. Oke, kita hitung aja ya. Yuk, kita kurangkan. 5 dikurang 6, berarti 9 ya. 9 terus 4 kurang 2 pinjam 1 jadi 1 219. Karena nilainya lebih besar yang negatif, artinya di sini nilainya tetap negatif. Jadi negatif 219 seperti itu. Jadi kita simpulkan bahwa U50 atau suku ke-50 adalah negatif 219 seperti itu. Ya, bisa dipahami ya untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Oke? Bisa kita lanjut ya. Yuk, sekarang kita latihan lebih lanjut untuk mengenal apa sih barisan aritmatika gitu ya. Tuh, di sini di antara barisan berikut yang bukan merupakan barisan aritmatika. Oke, catatannya adalah tadi barisan aritmatika adalah yang memiliki beda atau selisih ya. Selisih yang sama.
atau tetap. Jadi untuk satu barisan harus sama gitu. Yuk kita coba cek dari yang pertama. 26 ke 20 artinya selisihnya berapa? Dikurang 6 ya. Oke, lalu berikutnya 20 ke 14 dikurang 6. Ini juga dikurang 6. Oh, tetap nih bedanya ya. Bedanya negatif 6. Berarti betul ya, dia barisan aritmatika. Lanjut yuk untuk yang B. Dari negatif 10 ke negatif 5. Berarti ditambah ya, ditambah 5 kan meningkat. Oke, lalu ke 0 berarti ditambah lagi 5. Dan ke 5 berarti ditambah 5. Artinya di sini ketemu bedanya positif 5. Gitu. Berarti sama-sama semua nih tetap. Berarti betul barisan aritmatika gitu ya. Lanjut yang C, dari 0 ke 0,5 berarti ditambah 0,5. 0,5 ke 1 ditambah 0,5. 1 ke 1,5 ditambah juga 0,5. Berarti bedanya tetap ya. Sama-sama positif 0,5. Hilang. Oke, berarti betul ya untuk yang C barisan aritmatika juga. Oke, lanjut yang terakhir yang D. Dari 6 ke 12 meningkat, berarti ditambah 6. Dari 12 ke 18 ditambah 6. Dari 18 ke 20 ternyata ditambah 2 ya. Oke, di sini ternyata beda ya. Bedanya tidak tetap atau selisihnya tidak tetap. Di sininya 6. Namun berikutnya positif 2 ya. Di sini bedanya 6, sedangkan di sini bedanya 2. Nah, berarti dia tidak tetap nih selisihnya ya. Artinya di sini bukan dikatakan bukan barisan aritmatika. Ya. Kalau ditanya alasannya kenapa, kok ini bukan barisan aritmatika? Karena di sini memiliki selisih dan beda yang tidak tetap atau berubah seperti itu ya. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, di sini adalah di antara barisan aritmatika berikut, mana yang memiliki beda negatif 6? Oke, yuk kita cek dari yang A. Yang A dari negatif 15 ke negatif 10, berarti selisihnya gimana? Meningkat atau menurun? Meningkat ya? Oke, berarti ditambah 5 ya? Oke, dari negatif 10 ke negatif 5, berarti ditambah 5. Negatif 5 ke 0, ditambah 5 juga. Ini juga pasti ditambah 5. Ini bedanya positif 5. Berarti bukan ya. Oke, kita cari lagi yang B. Dari 0,5, dari 0 ke 0,5, maaf. Berarti naiknya 0,5 ya. Dan 0,5 ke 1 juga meningkatnya 0,5. 1 ke 1,5 juga meningkatnya 0,5. Berarti bedanya di sini 0,5. Oke. Sip, berarti bukan. Yang C, dari 2 ke 8 meningkat ditambah 6. 8 ke 14 juga ditambah 6. 14 ke 20 tambah 6. Dan seterusnya ditambah 6. Jadi bedanya positif 6. Sedangkan yang diminta negatif 6. Berarti bukan ya. Oke, berarti yang D nih udah pasti ya. Nggak apa-apa, kita cek dulu ya. 34 ke 28 berarti menurun. Artinya dikurang 6. Gitu ya. Dari 28 ke 22 juga dikurang 6. 22 ke 16 dikurang 6. Artinya di sini bedanya negatif 6 ya. Berarti yang tepat adalah yang D gitu ya. Iya, karena di sini jawabannya negatif 6. Oke, bisa dipahami? Bisa ya, insya Allah semoga kalian bisa pahami. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang gimana nih kalau dimintakan suku ke N dari barisan aritmatika tapi dari soal cerita gitu ya. Dari soal cerita nih, yuk kita bahas satu persatu. Jangan lupa untuk soal cerita kita tulis dulu ya yang diketahuinya nih ya. Kita tulis ya yang diketahuinya. Pada suatu barisan aritmatika, suku ketiga dan suku kelima dari barisan aritmatika adalah 17 dan 31. Oke, berarti di sini suku ketiganya itu 17, sedangkan suku kelimanya itu adalah 31, gitu ya. Lalu yang ditanya suku ke-20-nya. Oke, bisa dipahami ya. Kita tulis yuk.
Berarti yang pertama U3 karena suku ketiga nih, ya. Sedangkan ini suku kelima, berarti U5, ya. U3 sama dengan berapa? 17 ya, karena kan dia berurutan ya, nulisnya 17. Lalu, siapa lagi yang diketahui? U5 adalah 31, seperti itu. Oke, sampai sini. Nah, lalu yang ditanya suku ke-20. Ya udah, berarti yang ditanyanya adalah U20. Gitu ya? Oke, yuk. Sekarang kita jawab. Oke. Oh, maaf. Oke, sekarang kita jawab ya. Yuk, dari yang pertama. Nah, di sini kita harus membuat persamaan gitu dari U3. Artinya kita punya UN, nah ini nih A ditambah N dikurang 1 kali B. Karena U3 artinya N-nya itu 3, ya enggak? Nah, berarti kita tulis di sini U3 sama dengan A. A-nya belum tahu ya? Udah, nggak apa-apa, kita tulis aja dulu A ditambah N dikurang 1. N-nya tadi 3 ya? Berarti 3 dikurang 1 dikali B. B-nya berapa? Belum tahu juga. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti di sini U3-nya 17. Kita ganti ya di sini ya. Kita substitusi boleh ya jadi 17. Jadi A ditambah 3 kurang 1, 2. Jadi 2B. Gitu. Kita ketemu nih persamaan yang pertama. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, lanjut. U3 udah, sekarang U5. Karena U5 berarti N-nya 5 gitu ya. Berarti A ditambah N-1. Berarti 5 dikurang 1 kali B. B-nya belum tahu. Nggak apa-apa. U5 udah tahu di atas. Kita substitusi. Kita gantikan. Jadi 31. A ditambah 5 kurang 1, 4. Jadi 4B gitu ya. Oke, ini persamaan yang kedua. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Untuk menentukan persamaan satu dan persamaan keduanya. Oke, step selanjutnya kita eliminasi gitu ya. Eliminasi dari persamaan satu dan persamaan kedua gitu. Oke, kita tuliskan ya, karena lebih besar persamaan 2, boleh ya saya tulis persamaannya 2 dulu yang di atas ya. Oke, berarti A ditambah 4B sama dengan 31 ya. Saya tulisnya dibalik nih biar cantik. A ditambah 2B, ini yang persamaan keduanya ya, sama dengan 17. Oke, apa itu eliminasi? Eliminasi adalah kita ingin menghilangkan salah satu variabelnya, gitu ya. Ingat lagi nih, kita kurang ya, biar hilang A-nya. Kita kurang. 4B dikurang 2B. Ingat lagi untuk materi kelas 7, persamaan linear satu variabel ya, yang bisa dioperasikan hanya yang variabelnya sama. 4B dikurang 2B atau 4 apel dikurang 2 apel. Berarti sisanya sih 2 apel ya. 2B sama dengan 31 dikurang 17. Berapa? Berapa? Ke 18 ya. Oke, 18. Oke, berarti di sini B-nya berapa? Nilai B-nya. Karena di sini perkalian mau pindah luas ke kanan, jadinya pembagian ya. Jadi 18 dibagi 2 ya. Dibagi 2. Oh, nggak bisa nih. Oke, saya pindah di sini ya. 18 dibagi 2. Oke, artinya kita peroleh B sama dengan 9 gitu ya. Oke, kita ketemu nih nilai B-nya 9. Seperti itu. Lalu, untuk yang kedua, kita cari nilai A-nya. Nah, untuk nilai A-nya gimana? Bebas, boleh substitusi ke persamaan 1, atau boleh substitusi ke persamaan yang kedua. Saya masukin ke yang 1 aja biar angkanya kecil ya, biar gampang hitungnya. Oke, karena persamaan 1, berarti kita tulis 17 sama dengan A ditambah 2B. Oke, 17 sama dengan A ditambah 2B. B-nya 9. Kita masukin ya. Oke, berarti 17 sama dengan A ditambah 2 kali 9, 18. Oke, berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya. Nah, di sini berarti karena dia pindah ruas ke samping ya. Jadinya 17 dikurang 18. Jadi nilai A-nya berapa? A-nya adalah negatif 1 gitu ya. Oke, sini ada yang salah nggak ya?
Oh, di sini ada kekeliruan ya, maaf ya. Oke, di sini coba kita perbaiki dulu nih ya. Oke, untuk nilai B-nya. Oke, kita hapus di sini ya. Maaf nih, di sini ada kesalahan ya. Gimana sih ya saya ngitungnya ya? Oke, yuk. 31 dikurang 17 berapa? Berapa? 14 ya harusnya. Kenapa saya 18? Coba dicek. 17 tambah 14. Betul ya, 31. Oke ya. Manusia ya tempatnya salah. Jadi saya hilaf. Maaf ya. Oke, berarti B-nya adalah 14 dibagi 2. Nah, hikmah salah nih bisa ditulis per 2 bawahnya ya. Jadi nilai B-nya kita ketemu berapa? Tuh, 7 ya. Oke, nilai B-nya ketemu 7. Berarti tadi harusnya di sini B-nya 7 ya. Oke, saya ganti dulu nih. Dulu saya hapus. Oke, saya hapus dulu semuanya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Oke, berarti 2 kali 7, 14. Diingat di sistem persamaan linier satu variabel. Berarti kalau pindah ruas tandanya berubah ya. Kalau pindah ke tetangganya nih tadinya positif, pindah ruas jadi negatif 14. 17 kurang 14 berapa? 3 ya? Oke, berarti dapat nilai A-nya 3. Oke ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, ya, insya Allah semoga bisa dipahami ya. Sampai sini artinya kita peroleh nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 7. Berarti sekarang PR-nya kita tulis dulu rumus UN-nya. UN sama dengan A, A-nya 3 ditambah N-1, N-nya apa? Nanti aja tulisnya. B-nya tuh 7. Nah, kita udah punya nih persamaannya. Lalu yang ditanya apa? U ke-20. Berarti U20 artinya N-nya 20 ya. Kita substitusi N-nya 20. Oke, berarti 3 ditambah N-nya 20 dikurang 1 kali 7 ya. Berarti 3 ditambah 20 kurang 1, 19 dikali 7 ya. Kita hitung yuk. 19 kali 7. 9 kali 7 berapa? 63 ya. Kita tulis 6 di sini 3. 7 kali 1 7 tambah 6 13. Jadi 133. Jadi kita tambah dengan 133. Jadi nilai U20-nya adalah 136 ya. Jadi di sini kita peroleh U20-nya adalah 136 seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini untuk mendapatkan nilai UN-nya? Oke, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh WA pribadi saya atau boleh dituliskan di kolom komentar nanti ya. Oke, sip. Berarti kalau sudah sampai sini, saatnya kalian menyimpulkan. Oke, jadi kesimpulannya apa untuk pertemuan hari ini? Kesimpulannya untuk hari ini kita belajar barisan aritmatika. Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa barisan aritmatika itu adalah yang memiliki beda dan selisih yang tetap atau sama. Seperti itu ya intinya. Jadi kalau misalkan bedanya itu tidak tetap atau berubah, itu namanya bukan barisan aritmatika. Lalu untuk rumusnya tadi sudah ya, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. A itu awal, B itu beda atau selisih. Seperti itu ya. Nanti soalnya bisa langsung dikasih barisan atau soal cerita kayak yang tadi. Gitu ya. Bisa dipahami insya Allah ya. Sip, berarti kalau sudah selesai, kita akhiri dengan penugasan. Seperti biasa, penugasannya hanya 4 soal nih, ya dikerjain dengan maksimal. Ya, untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4 bisa dikerjakan di buku matematika, oke? Nah, biasakan ya kalian baca dengan teliti. Nah, ya, di sini udah dijelaskan bahwa dikerjakan di buku tulis dan menggunakan cara, jangan jawabannya aja. Nanti saya nggak tahu dapetnya dari mana ya. Terus jangan lupa ada nama lengkap dan kelas, kalau bisa di kertas yang kalian fotokan itu dicantumkan gitu nama dan kelasnya gitu ya. Lalu untuk penugasannya hari ini maksimal paling telat itu pukul 5 sore. Tapi lebih cepat lebih baik gitu ya. Untuk mengumpulkan tugasnya seperti biasa difoto dengan jelas menggunakan pulpen supaya tidak berbayang ya. Jangan buram fotonya ya, lalu kirim ke Google Classroom masing-masing kelas, oke? Jangan sampai salah untuk kode kelas Classroom-nya ya.
Oke, sip. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.